Hai hai hai, sebelum menyaksikan video ini jangan lupa subscribe dulu ya. Selamat menyaksikan. Gaji dan tunjangan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 1. Gaji pokok. Besaran gaji pokok pegawai Direktorat Jenderal Pajak berbeda-beda sesuai level golongan kepangkatan dan masa kerja golongan. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Sebagai contoh, nilai gaji pokok pegawai Direktorat Jenderal Pajak seperti golongan 2A masa kerja 0 tahun sebesar Rp2 jutaan per bulan. Golongan 2C masa kerja 3 tahun sebesar Rp2,3 jutaan per bulan. Golongan 3A masa kerja 0 tahun sebesar Rp2,5 jutaan per bulan. Golongan 3B masa kerja 6 tahun sebesar Rp2,9 jutaan per bulan. Golongan 4A masa kerja 18 tahun sebesar Rp4 jutaan per bulan. 2. Tunjangan keluarga. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992, tunjangan istri atau suami kepada pegawai negeri sipil yang beristri atau bersuami diberikan tunjangan istri atau suami sebesar 10% dari gaji pokok. Tunjangan anak kepada pegawai negeri sipil yang mempunyai anak diberikan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak. 3. Tunjangan beras. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per3/PB/2015 tentang tunjangan beras dalam bentuk natura dan uang. PNS dan anggota keluarganya diberikan tunjangan beras masing-masing 10 kg per bulan. Tunjangan beras tersebut diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp7.242 per kilogram atau Rp72.420 per orang. 4. Tunjangan struktural atau tunjangan fungsional atau tunjangan umum. Ketiga tunjangan tersebut hanya diberikan salah satunya saja, yaitu dengan ketentuan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Kepada pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan struktural setiap bulan. Besarannya beragam, yaitu yang terendah sebesar Rp360.000 untuk eselon 5A dan yang tertinggi sebesar Rp5.500.000 untuk eselon 1A. Tunjangan fungsional. Untuk tunjangan fungsional, kita ambil contoh jabatan fungsional penilai pajak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2020. Pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional penilai pajak diberikan tunjangan penilai pajak setiap bulan. Besarannya beragam, yaitu untuk jenjang jabatan fungsional ahli pertama sebesar Rp540.000 per bulan, ahli muda sebesar Rp1.100.000 per bulan, dan ahli madya sebesar Rp1,3 jutaan per bulan. Tunjangan umum. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006, kepada pegawai negeri sipil yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan tunjangan umum setiap bulan. Besarannya beragam, yakni yang terendah Rp175.000 per bulan untuk golongan 1, lalu berturut-turut Rp180.000 untuk golongan 2, Rp185.000 untuk golongan 3, dan tertinggi Rp190.000 untuk golongan 4. 5. Tunjangan kinerja.
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2017. Besaran tunjangan kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak beragam. Contohnya yaitu mulai dari yang terendah, peringkat jabatan 4 dengan nama jabatan pelaksana sebesar 5 jutaan rupiah per bulan. Kemudian ada peringkat jabatan 13 dengan nama jabatan fungsional penilai pajak ahli pertama sebesar 15 jutaan rupiah per bulan. Sampai yang tertinggi peringkat jabatan 27 dengan nama jabatan pejabat struktural eselon 1 sebesar 117 jutaan rupiah per bulan. 6. Uang makan. Satuan biaya uang makan aparatur sipil negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023. ASN golongan 1 dan 2 mendapat uang makan Rp35.000 per hari. ASN golongan 3 mendapat uang makan Rp37.000 per hari. Dan ASN golongan 4 mendapat uang makan Rp41.000 per hari. 7. Tunjangan lain. Ada sejumlah jenis tunjangan lain untuk pegawai Direktorat Jenderal Pajak seperti surat perintah perjalanan dinas, penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.